pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Agnes Widya Cahyaningtyas sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sekolah kami. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu kami boleh berkumpul di sini untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Berkatilah acara yang akan kami selenggarakan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan Ibu Agnes Widya bisa membawakan dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berserah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Vincentius, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk segmen selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada Bu Agnes selaku narasumber dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu kita. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Enariati selaku Kepala SMP Katolik Santo Vincentius Garung, yang terhormat Bapak Albertus selaku Kepala Sekolah dari SMPK Yohanes Gabriel Lini, serta rekan-rekan guru dan staf dari SMP Katolik Santo Vincentius Garung dan SMP Katolik Yohanes Gabriel Lini dan Kesamben. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Saya Ibu Agnes Widya Cahyaningtyas SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Katolik Santo Vincentius Kabupaten Blitar. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia dan berkatnya pada kita hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, atas waktu yang diluangkan untuk mendukung kegiatan diseminasi ini. Masih semangat, kita jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalannya begini, nanti kalau saya mengatakan hai, Bapak Ibu menjawab halo. Kemudian kalau saya mengatakan guru hebat, panjenengan menjawab guru semangat. Kemudian saya mengatakan kita semua guru hebat. Yes, yes, yes. Gitu. Kita coba dulu. Hai. Guru hebat. Kita semua guru hebat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Semangat ya. Lantang. Karena kita harus semangat begitu ya. Ya usah gini aja semangat. Hai. Halo. Guru semangat. Guru hebat. Kita semua guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara diseminasi ini kita mulai, ada baiknya kita semua ada kesepakatan kelas ya, seperti berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan ruangan, dan tetap berada di tempat selama kegiatan berlangsung. Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Terima kasih.
saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah. Kira-kira apa dalam benak panjenengan ketika mendengar kata budaya positif, maka yang terbesit dalam benak panjenengan itu apa ya? Mungkin sebentar Bu, pinjam mic-nya yang tadi diberikan kepada Bu. Budaya positif yang dilakukan di sekolah itu terutama budaya 5S: salam, senyum, sapa, sopan, santun. Bagus, luar biasa. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, mungkin. Saya hanya menambahkan sedikit saja, Bu Agnes. Ya. Mungkin budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu menerapkan jaga kelas ya. Ya. Sebelum Bapak Ibu guru masuk itu kelas dikondisikan bersih, Ya. anak-anak rapi, gitu. Mungkin itu tambah sedikit. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Ega. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang punya pendapat? Karena budaya positif itu pembiasaan yang ada di lingkungan sekolah yang mengarah kepada kepribadian peserta didik. ya, Misalnya apel pagi, doa, dan sebagainya. ya, luar biasa. Ini Bu Kepala Sekolah saya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini kemudian yang ketiga. Jadi langsung menjawab bagaimana penerapannya ya tadi ya. Saya kira jawaban dengan adalah bagaimana penerapannya. Nanti kita langsung ke berikutnya ya. Budaya positif di sekolah merupakan upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter melalui pembiasaan yang berpihak pada murid agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini yang saya highlightnya adalah bagaimana pembiasaan itu berpihak pada murid, bagaimana murid bisa menginternalisasi. Jadi anak-anak itu mau melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan adalah karena motivasi dari dalam diri yang diyakininya, bukan karena paksaan. Ya, jadi sebetulnya budaya positif adalah upaya menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik melalui pembiasaan yang berpihak pada murid. Nah, karakter yang dimaksud di sini adalah karakter profil pelajar Pancasila. Kita masih ingat bahwa profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Bagaimana kita membuat peserta didik kita memiliki karakter seperti ini? Dan ini adalah tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya mengajar, tapi bagaimana mendidik, menumbuhkan karakter yang baik bagi peserta didik kita. Nah, budaya positif ini memiliki konsep inti. Yang pertama nanti adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ada pasangan ya. Mungkin Bu Bulas bisa dengan Pak Albert. Kita main-main dulu sebentar supaya nanti kita masuk ke dalam teori tersebut. Jadi kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu, di tangan Anda, ini ada dalam tangan Anda ini, ada sesuatu yang panjenengan pikirkan
hidup panjenengan. Pikirkan, misalkan kalau saya cinta seperti itu, panjenengan pikirkan satu saja hal yang paling berharga dalam hidup panjenengan. Panjenengan genggam, nanti yang satu berperan sebagai A ini yang punya sesuatu, kemudian yang B bertugas untuk membuka genggaman tangannya yang A, tapi A harus mempertahankan. Jadi si B akan membuka tangan A dengan berbagai cara, bisa dengan bujukan, bisa dengan rayuan, bisa dengan ucapan lembut, atau bisa dengan kalau perlu dipaksa. Nanti gantian. Saya beri waktu. Sudah terpikirkan apa yang ada dalam genggaman panjenengan? Sudah? Silakan dilakukan Bapak Ibu mulai sekarang. Jadi usahakan panjenengan tahu apa dia mau buka dan dia tahu memberitahukan apa yang panjenengan rahasiakan. Nanti gantian saling, saling begitu. Ya, saya sudah bergantian. Sudah bergantian. Oh ya, bukan pasangan, mau bukan pasangan. Ya, baik, baik Bapak Ibu. Ya, saya mau bertanya nih pada Bu Ning, ya. Tadi yang berperan punya rahasia siapa? Bu Nur, ya. Bu Nur berhasil tidak membuka rahasia Bu Ning kan yang tes, ya. Berhasil tidak? Belum saya rayu. Oh saya rayu. Oh masih. Kelihatannya bisa nggak ini? Ini tadi yang merayu siapa? Saya. Belum berhasil. Belum. Sudah saya rayu. Tiba-tiba dibuka sendiri. Oh dibuka sendiri. Tahu nggak rahasianya apa? Tahu nggak? Belum. Ya, saya tanya dulu. Jangan Desi. Aku tahu apa yang ada di hati Bener. Biasanya Bener kan namanya di status kan? Ya, ya kan? Ya, ya. Ya, ya. Ya. Mungkin dari rahasia tangannya Bener ini ketiga anaknya. Yang sangat dicintai. Ya, begitu. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja. Menurut panjenengan dari permainan ini, kira-kira siapa yang memegang kendali atas diri kita? Siapa yang memegang kontrol? Kita mau buka rahasia kita pada orang lain, itu yang pegang kendali siapa? Kita sendiri ya. Jadi bukan orang lain ya, berarti ya. Kecuali ketika orang lain itu mengizinkan untuk membuka, maka orang lain akan tahu. Begitu. Jadi intinya kontrol itu yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Begitu juga ketika guru dengan murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa nggak kita mengontrol murid? Bisa. Tetapi tidak bisa sepenuhnya. Berarti kan ketika kita
kontrol dari Dr. William Glasser itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau murid itu mau melakukan apa yang kita inginkan, kita perintahkan, itu karena dia mau kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita membujuk murid kita untuk melakukan hal yang baik, tapi itu tidak bertahan lama, karena dia akan tergantung dengan kita. Kalau kita tidak memperhatikan, ya dia tetap seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini membentuk identitas gagal pada murid, Bapak Ibu. Ya, jadi murid tidak akan terbangun motivasinya karena dia mempunyai image buruk terhadap dirinya sendiri, dan tanpa sadar kita pun sering mengalami. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, orang dewasa itu kadang merasa bertanggung jawab bahwa anak-anak boleh berbuat sesuatu asalkan sesuatu itu dapat menunjukkan kemajuan menurut pengukuran kinerja. Jadi orang dewasa berhak memaksa anak-anak atau murid. Padahal hal tersebut itu tidak efektif, sebab kepatuhan mereka itu tidak dalam jangka yang panjang, karena motivasi yang terjadi adalah bukan motivasi dari dalam peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini adalah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anak itu mau melakukan sesuatu itu karena dia mempunyai motivasi. Kemudian semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi yang sebenarnya adalah model berpikir menang. Nah, sekarang ini disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin itu bisa terlaksana, tetapi harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sehingga orang yang disiplin adalah orang yang merdeka, gitu. Dan ini didukung oleh Diana Dawson. Arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi
Tetapi dalam budaya kita makna disiplin lebih kepada apa? Sesuatu yang dilakukan bersama pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini juga yang sering kita lakukan pada peserta didik kita. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak takut, tetapi anak-anak ternyata merasa tidak nyaman. Apakah demikian yang panjenengan rasakan? Saya sering Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga belajar, oh ternyata seperti ini. Saya belajar hari ini tercengang-cengang Bapak Ibu. Ada hal yang saya yakini benar, ternyata oh ada hal yang menarik gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu ada 6 organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui. Kemudian itu Ibu Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Ini ada beberapa unsur yang sama dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian the 7 essential virtues. Kemudian yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Lebih lengkap ya. Dan sisi pendidikan kita saat ini adalah menggunakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sadar bahwa kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan apa Bapak Ibu bertahan hidup itu? Psikis atau biologis? Biologi ya, bertahan hidup. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima lebih pada kebutuhan psikis ya. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan apabila itu tidak terpenuhi, akan terjadi sesuatu. Nah, bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, ini contoh. Saya Bu Ira, saya minta tolong dibacakan Bu Ira. Contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh dia? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi
motivasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kemungkinan jawaban dari Dinda. Ketika jawaban Dinda adalah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Kira-kira tindakan kita apa Bapak Ibu? Apakah diperbolehkan? Tidak usah dijawab, kita pikirkan dalam hati masing-masing ya. Kemudian ibu guru tidak menyapa hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kasus Dinda ini tergantung jawabannya apa. Dan kita sebagai guru atau orang tua akan mengenali kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari Dinda ini, tergantung dari jawaban dia. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang peserta didik kita itu di depan kita baik-baik, ya, cuma kita sopan. Tapi nanti kalau kita tinggal, kita meninggalkan kelas, misalkan dia udah berkata-kata yang kurang sopan pada temannya. Ketika dia berpura-pura baik, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau tidak dulu biar tidak baik, tapi itu motivasinya adalah dari motivasi eksternal, karena dia dan aku nggak dimarahin, aku tak baik-baik gitu. Karena ada motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya bapak ibu guru yang baru itu kalau muridnya masih semangat jadi dulu kan pakai penghargaan gitu ya, dikasih permen atau apa gitu ya. Itu motivasi anak mau menjawab, itu adalah motivasi eksternal, karena dia ini dapat sesuatu itu tadi. Nah, ada motivasi intrinsik nih untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kalau dia mau menjawab, itu memang dia meyakini bahwa kita sebagai peserta didik harus aktif dalam kegiatan belajar. Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus pada ulangan. Itu memang motivasi dari diri, bukan karena nanti kalau kamu juara 1 saya belikan handphone, misalkan orang tuanya seperti itu. Jadi dia itu belajar karena ingin dapat handphone tadi gitu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas tentang bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika ada anak terlambat, ini saya menceritakan diri saya sendiri. Ayo kamu nyapu, itu kan tiba-tiba ya, tiba-tiba tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu berarti saya melakukan hukuman. Ketika konsekuensi ini sudah anak sudah tahu ketika melakukan pelanggaran, saya nanti akan melakukan seperti ini. Nah,
konsekuensi. Tapi hukuman ini Bapak Ibu ini membentuk identitas gagal pada murid. Kalau konsekuensi ini membentuk identitas sukses, hanya murid tetap dibuat tidak nyaman. Sementara untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan inilah Bapak Ibu, restitusi adalah satu bentuk disiplin positif. Kita harus, jadi anak-anak itu belajar untuk menemukan solusinya sendiri untuk masalahnya. Apa yang harus dia perbaiki untuk menebus kesalahannya, itu adalah restitusi. Nah, sekarang ini penting Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Ini ada pertanyaan romantik, saya minta tolong jelas untuk dibacakan. Pertanyaan romantik nomor 1. Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Nomor 2, Koko dan Farel seringkali berkata-kata kotor atau jorok di dalam kelas, sehingga hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Suatu kali Bu Gita mendengar sendiri mereka berkata-kata kotor atau jorok pada saat pembelajaran di kelas. Pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Koko dan Farel? Mengapa? Ya, ini ada kasus ya Bapak Ibu, kasusnya seperti ini. Kira-kira jika Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Koko dan Farel ini? Ada yang bersedia menjawab, Pak Budi? Kalau tentang ya, itu kalau tentang kasus yang dipaparkan itu adalah kata-kata kotor. Ada dua kasus. Ada secara umum. Ya, jadi yang saya angkat tentang kata-kata kotor, yaitu nanti anak-anak suruh menentukan atau suruh menjawab. Terus kata kotor itu baik atau jelek. Kalau menang jelek itu pertanyaan. Kalau senang yang baik kan jelek, senang baik kita lakukan dengan tidak ada kata kotor. Gitu? Ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Pak Andre? Ya, terima kasih. Kalau saya panggil baik itu di sana dan kasus pertama dan Koko dan Farel. Ada namanya di bidang ilmu di bimbingan konseling itu ada konseling, terus kemudian ada teknik konseling. Yang pertama adalah menggunakan
realita. Ya, ada rumus namanya WDIP, itu Want, Do, Explanation, dan Planning. Artinya diajak ngobrol, kemudian mencari apa yang menjadi kesalahan dari kisah atau Koko dan Marel ini. Lalu kemudian setelah mereka kita berdiskusi bersama mengetahui apa yang terjadi kesalahan dari mereka, lalu dibuat langkah-langkah dan planning. Artinya mereka diberi tanggung jawab secara pribadi bahwa ya kalau ini menjadi masuk ke dalam ranah yang negatif, maka itu harus dihindari. Maka mereka sendiri yang harus menyadari bahwa ternyata kata-kata ini kotor, maka besok-besok saya tidak akan membuat mengupload sesuatu di media sosial dengan kata-kata itu atau dengan menjadi kebiasaan untuk Koko dan Marel. Jadi seperti itu. Kalau toh nanti mereka mengulangi lagi di planningnya, mereka harus punya kontrol diri, yaitu temannya sendiri ataupun guru yang bersangkutan. Jadi kayak semacam kontrolnya yang temannya ada 3, diri sendiri, temannya, dan guru. Baik, terima kasih, itu dari saya. Luar biasa, terima kasih Pak Albert. Ya, Ibu, terima kasih. Nah, sekarang jawabannya luar biasa semua ya. Sudah pengalaman semua. Kita akan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira selama ini kita di posisi kontrol yang mana? Semuanya pernah. Semuanya pernah ya. Yang lebih sering, kalau saya penghukum dan pemantau, jujur nih Bapak Ibu, saya lebih ke penghukum dan pemantau. Jadi dengan kita belajar posisi kontrol, ternyata seperti ini ya begitu. Sekarang kita akan lihat. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa seringkali tidak mengerjakan tugas di kelas. Apakah ada dari murid Bapak Ibu yang seperti ini? Banyak ya. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, maka kata-kata yang sering muncul adalah kamu selalu jadi malas ya. Selalu kamu tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu. Itu adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kalau penghukum ini lebih nadanya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau yang merasa bersalah ini nadanya lembut, tetapi sebetulnya itu membuat identitas negara. Jadi seperti ngomong, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus beritahu kamu supaya mengerjakan tugas? Gimana coba kalau orang tua kamu mau berbuat begitu? Ayolah, bantulah Ibu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Teman, nah ini teman ya. Ayo dong dikerjakan tugasnya. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sudah, apa-apa nanti Ibu bantu bereskan. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Posisi sebagai teman itu akan membuat murid tergantung pada
diri, Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu sudah terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Nah, seperti itu. Itu adalah pemantau. Yang diharapkan dari posisi kontrol guru itu adalah yang terakhir ini, Bapak Ibu, manajer. Ya, manajer. Biasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan itu tadi sudah dicontohkan oleh Pak Aldo. Ya, posisi kita sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, anak-anak itu ditumbuhkan kesadarannya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Terus bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Jadi semua itu digali dari anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, ini kira-kira posisi kontrol apa? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuku. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman-teman? Teman ya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu pembuku. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa? Pembuku. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Pembuku. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Berarti Bapak Ibu guru sudah paham posisi kontrol guru sebagai pembuku, merasa bersalah, teman, terus apa lagi? Pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu coba refleksi. Kira-kira saya berada di posisi kontrol yang mana gitu? Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bapak Ibu ada yang bersedia menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kalau saya mengatakan dilarang menggunakan handphone di dalam kelas, kira-kira itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Guru dan murid saling menghormati di dalam kelas. Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Keyakinan. Jadi kalau begitu bedanya apa? Keyakinan dengan peraturan? Bahasanya beda. Tapi bahasa ada nilai rasa, betul Bapak Ibu? Ada nilai rasanya. Nilai rasanya bagaimana Bapak Ibu kalau peraturan? Mengekang, yang membuat murid tidak merdeka, seperti yang dikatakan oleh
disiplin harus merasa merdeka. Ketika guru dan murid saling menghormati, berarti tidak boleh bertengkar dengan temannya. Terus mendengarkan penjelasan guru ketika bapak ibu guru mengajar di kelas. Jadi itulah bapak ibu guru bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu merupakan hasil curah pendapat dari warga kelas yang disepakati bersama untuk menjadi sebuah keyakinan mereka. Dan inilah yang disebut dengan disiplin positif yang menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi seperti ini, misalkan tidak boleh datang terlambat, itu dilarang datang terlambat, itu adalah pernyataan negatif. Tetapi ketika kita membentuk keyakinan kelas, kalimatnya menjadi apa Bapak Ibu? Kalau dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat, datang tepat waktu atau datang sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalimat-kalimatnya adalah pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi merupakan hasil curah pendapat seluruh warga kelas atau warga sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Ini kira-kira anak-anak kalau mau mengambil bukunya temannya, dia juga berpikir ya, harus kita izin dulu. Seperti ini, memang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu diganti dengan kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kalimat-kalimatnya harus terasa positif. Kemudian dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kan biasanya kalau peraturan dilarang meninggalkan kelas selama kegiatan pembelajaran, gitu ya, misalkan seperti itu bisa dibuat dalam pernyataan positif seperti ini tadi. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi di sini ada tidak boleh bullying ya terhadap teman, tapi kalimatnya seperti ini. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Ada 3 langkah Bapak Ibu guru untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini adalah membentuk identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau misalkan anak bersalah tidak mengerjakan, misalkan anak ditekan karena pekerjaannya dicontek, terus dia
begitu dengan temannya. Nah, itu kan juga tidak menghormati teman yang termasuk. Kemudian kita bisa mengatakan, ibu paham kamu melakukan hal itu, ibu mengerti, dan seandainya saya di posisi kamu, saya juga merasa tidak terima. Itu kira-kira di tanggapan yang mana Bapak Ibu ketika ibu guru mengatakan seperti itu? Di mana? Di tahapan yang mana? Ibu memahami apa yang kamu lakukan. Jika saya menjadi seperti kamu, di posisi kamu, saya pasti juga akan melakukan seperti itu. Kira-kira di tahapan yang mana? Menstabilkan identitas atau validasi tindakan salah? Menstabilkan identitas. Jadi anak itu dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ibu tahu kamu melakukan hal itu karena punya alasan tertentu. Misalnya seperti itu. Itu adalah, tetapi hal itu tidak benar. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Contohnya, kalau kamu tadi melakukan bertengkar dengan temanmu, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus sebetulnya kamu ini menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi dalam menanyakan keyakinan itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk membentuk keyakinan anak adalah seperti itu. Nah, ini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol seperti tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, bagian dari segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimatnya bisa seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan seterusnya. Kemudian pada validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan seterusnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ditanyakan kembali, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak-anak di sini dalam penanganan kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi ini, anak diminta untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri atas dasar keyakinannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya beri contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama anak didik saya.
saksikan video penanganan kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini anaknya itu sebetulnya pandai, hanya karena sesuatu hal saat akhir-akhir ini dia sering kali tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena sering bermain game di HP sampai malam. Mari kita saksikan. Selamat pagi Maria. Terima kasih sudah memenuhi panggilan di sini. Ibu ingin bicara sebentar terkait dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Baik, terima kasih. Begini Maria, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu berubah. Saya melihat dulu kamu itu anak rajin, tetapi sekarang ini sering kali kamu tidak menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, atau bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Ibu ingin tahu apa yang menyebabkan kamu berubah seperti ini. Maaf, saya sering tidak bisa fokus pada saat pembelajaran, dan juga saya sering merasa malas mengerjakan tugas. Baiklah, Ibu menghargai usaha kamu. Menurut Maria, apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Mungkin karena saya tidak memahami materi yang diberikan. Terus, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa fokus pada saat mengajar? Mungkin karena saya sering main game di HP setelah malam. Oke, baiklah Maria. Ibu memahami kalau anak seusia kamu itu lagi benar-benarnya main handphone, apalagi main game, yang asik kan kalau sudah main game. Nah, tetapi apakah kamu menyadari bahwa bermain HP selama jam-jam itu tidak baik untuk kesehatan kita dan juga bisa mengganggu kesehatan badan kita, karena badan kita tidak beristirahat pada saat malam hari. Ini saya mengerti. Baiklah, sekarang mengenai kamu yang belum memahami mata pelajaran. Mengapa kamu tidak bisa bertanya kepada bapak ibu guru yang mengaku pembelajaran tugas kamu? Atau mungkin kamu bisa bertanya kepada teman yang kamu anggap lebih mampu untuk memahami materi pembelajaran. Saya malu tuh. Malu ya? Baiklah. Sekarang menurut kamu tidak mengerjakan tugas ini tindakan yang salah atau benar? Salah tuh. Seharusnya saya mengerjakan tugas saya. Bagus. Kamu bisa melihat bahwa itu adalah salah. Nah sekarang Ibu ingin menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Tidak disiplin dan tidak mengerjakan tugas secara aktif. Betul. Sangat betul. Nah, kalau begitu, apa yang menurutmu penting dalam mengerjakan tugas? Tugas-tugas itu penting untuk belajar dan memahami. Betul. Dengan mengerjakan tugas, kamu bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Lalu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu lebih konsisten mengerjakan tugas-tugasmu? Mungkin saya bisa membelajar khusus untuk mengerjakan tugasku dan mengingatkan diri sendiri untuk tidak menunda-nunda. Ide yang bagus ya. Bagaimana kalau kita coba sekali ini selama seminggu dan nanti kita evaluasi bersama hasilnya? Baik, saya akan coba untuk dan lebih disiplin. Terima kasih Maria. Ibu senang melihat berusaha. Ibu percaya kamu bisa. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik. Baiklah, terima kasih. Semangat. Nah, demikian Bapak Ibu, ini salah satu yang sudah saya lakukan dalam menangani kasus anak melalui penerapan segitiga restitusi. Yang pertama melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan
keyakinan. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Seperti itu. Terus ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Sebetulnya saya ada video Bapak Ibu, tapi karena sesuatu hal, jadi saya hanya tayangkan foto-fotonya bagaimana anak-anak didik bercurah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Dari situ bisa disimpulkan dan akhirnya menjadi seperti ini. Guru dan murid saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Semua warga kelas saling menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya. Semua warga kelas saling menghargai barang milik orang lain. Semua warga kelas sebaiknya mengerjakan atau menyelesaikan tugas tepat waktu, dan semua warga sekolah saling bekerja sama. Nah, untuk dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau pertanyaan, atau cukup sampai di sini? Monggo Pak Budi. Terima kasih kesempatan. Terus terang dengan kegiatan ini saya senang dan sangat menarik karena dan bagi kami pun juga ada hal yang mendorong dan memberi masukan dari apa yang sudah saya miliki. Dengan ini apa yang belum saya miliki sekarang kami sudah tahu. Namun kita juga memperhatikan ya tentang siapa anak manusia itu adalah individu yang unik ya. Secara satu dengan yang lain itu dalam banyak ya dalam ini. Nah dari keunikan ini kita pun juga mencari yaitu disebut dari anak disebut yang tersebut dari anak seperti yang dinyatakan itu dan betul. Jadi perlu pun juga kita belajar dengan apa istilahnya alam ya, istilahnya permasalahan yang ada pada pikiran itu kompleks. Jadi dari kekompleksan masalah kita harus mencari betul agar supaya di dalam kita menyampaikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan anak yang apa itu relevan di keadaan itu. Dan maka dari itu dengan hal ini, nah, saya juga menerapkan seperti itu. Setiap kali saya mengadakan apa ketika anak melanggar, memang saya untuk menghukum itu saya jawabkan dulu. Jadi saya adakan pendekatan kalau sudah mengerjakan tugas. Ya ketika itu tak ajak untuk mengerjakan pada saat di sekolah. Memang habis luar biasa dengan keakraban dengan anak, sehingga otaknya itu otak anak adalah otak sakit. Jadi itu memang kita harus betul dan
Terima kasih ya. Terima kasih Pak Budi masukannya. Jadi Bapak Ibu Guru, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu kita sudah mencari, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang murid-murid kita butuhkan, sebetulnya seperti itu. Dan posisi yang paling tepat untuk mengontrol murid kita adalah posisi apa Bapak Ibu? Manajer dengan melalui penanganan kasusnya melalui segitiga restitusi dengan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi ini adalah awal dari menciptakan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan langsung saya tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.